Kalian sadar gak sih hidup kalian tuh kayak zombie, lawan siapa aja berani. Boomer dilawan karena dianggap kolot, milenial dilawan karena dianggap fake woke. Lah, lu sendiri bangun pagi aja kagak bisa, tanpa 5 alarm. Dan gue perhatiin Gen Z itu kayak iPhone lama. Baterai cepet habis, nge-lag mulu, tapi harganya mahal. Lo pikir gue lebay? Nonton video ini 5 menit aja. Kalau lo Gen Z yang beneran, lo bakal bete atau malah ngangguk-ngangguk. Dan kenapa gue bikin video ini? Karena gue pernah kerja di tempat di mana 80%-nya adalah Gen Z. Yang nonton sampai sini, berarti lo emang siap dengerin hard truth. Let's go kita bahas Gens dan problematikanya dalam dunia kerja. Dan ini trilogi masalah kalian para Gen Z dalam dunia kerja. Pertama, baper. Gue sebagai yang kalian bilang milenial, ngelihat baper Gen Z itu masalah karena gak ada resilience. Lo dikritik dikit, mental health-nya langsung anjlok. Gimana mau naik jabatan kalau mental lo selembut tofu? Ngehambat kolaborasi, kerja tim tuh butuh kritik membangun. Kalau lo mau semua orang muji lo, mending lo jadi influencer aja. Reality check gagal. Lo pikir dunia kerja tuh kayak kampus yang selalu afirmasi perasaan lo? Sorry to break it to you, tapi perusahaan bayar lo buat hasil, bukan buat jadi safe space. Oh iya, dan ada cerita nih yang kalau gue inget lagi bikin ketawa. Gue pernah bilang ke Gen Z Junior, presentasi lo kurang data. Nih benerin. Dengan nada bicara yang biasa aja, malah sampai gue samperin ke mejanya. Karena gue tahu dia akan baru. Besoknya dia malah lapor HRD karena merasa dihina. Lah, lu dikasih tahu biar nggak salah lagi sebagai feedback, bukan karena gue benci lo. Gue juga dulu sering dikritik karena kerjaan gue salah, tapi besoknya balik kerja dan perbaikin kesalahan. Sekarang, Gen Z dikasih saran dikit, langsung ngambek 3 hari, posting IG story toxic workplace, besoknya resign. Nih gue kasih saran buat lo yang gampang baper. Bedain mana kritik dan mana bullying. Kalau bos bilang kerjamu kurang rapi, itu kritik. Kalau dia bilang dasar lu bego, itu bullying. Jangan dicampur aduk. Jangan jadiin mental health sebagai tameng. Mental health itu penting, tapi bukan alasan buat nolak tanggung jawab. Kalau emang sakit, beneran istirahat. Bukan cuma karena dikasih tugas revisi. Latih mental kalian sejak dini. Coba ikut kompetisi atau kerja part-time yang keras, biar lu tahu dunia tuh kejam dan lu harus kuat. Masalah selanjutnya adalah naif. Naifnya tuh sampai bikin gua geleng-geleng kepala. Gua dulu tuh mikir, aduh, Gen Z keren banget, anti materialistis, percaya cinta sejati, mau hidup slow living. Tapi pas lihat realitanya, astaga, kok bisa sepolos ini? Dan banyak contohnya. Dalam finansial, mereka menganut cara passive income dalam 3 bulan ala TikTok University. Ada Gen Z bilang mau pensiun di usia 30 dengan passive income. Ternyata bisnisnya cuma jual template Canva di Instagram. Bang, itu bukan passive income, itu namanya side hustle. Dalam karir, mereka berkata, gue gak mau kerja kantoran. Mereka nolak kerja 9 to 5 karena toxic, tapi mau jadi content creator tanpa konsisten upload. Lah, lu pikir jadi influencer tuh cuma modal aesthetic fit? Dan dalam percintaan, mereka bilang, cinta itu cukup. Pacaran 5 tahun, makan di Ampera aja pakai split bill, tapi bilang, kita nikah tahun depan. Pas ditanya tabungan, rezeki ada yang ngatur. Come on bro. Nih gue kasih resep biar lo gak naif lagi. Coba dulu deh kerja serabutan dulu. Gak usah mimpi passive income kalau lo belum pernah kerja lembur sampai malam. Rasain dulu proses dan capeknya. Dan gue yakin kalian bakalan benci bagian ini. Mari belajar matematika dasar. Sebelum bilang nikah itu sederhana, hitung dulu. Gaji lo versus kebutuhan lo berdua. Dan kalau udah punya anak, tinggal tambahin kebutuhan anak lu sampai dewasa. Trust me, lu bakal kaget.
Jangan jadiin TikTok sebagai sumber inspirasi. Kalau semua orang bisa kaya dari trading saham, ngapain ada yang kerja jadi office boy? Kalau lu tersinggung, berarti lu termasuk yang masih naif. Kalau lu ngangguk-ngangguk, share video ini ke temen lo yang masih percaya uang gak bikin bahagia, biar pada melek. Di pikiran gue Gen Z itu generasi paling kreatif dan beruntung. Mereka didukung sama kemajuan teknologi dan open source yang banyak banget. Ternyata mereka itu generasi microwave. Semua pengen instan, skill, duit, fame, tanpa mau lewat proses. Di karier, LO mau jadi expert dalam semalam. Lo edit video pakai CapCut 5 menit, mau gaji selevel editor profesional? Bang, mereka itu belajar Premiere Pro bertahun-tahun. Di finansial, ikut trading saham modal receh, mau kaya. Investasi Rp100.000 mau jadi Warren Buffett. Pas ditanya, apa itu fundamental analysis? Jawabnya, lihat TikTok aja. Di relationship, katanya cinta itu instan. Baru kenal 3 hari, udah bilang kita soulmate. Hari keempat udah ghosting gara-gara ketemu yang lebih estetik. Nih saran dari gue ya, skill itu butuh 10.000 jam. Mau jago public speaking? Latihan tiap hari, bukan cuma modal natural talent. Uang butuh konsistensi. Kalau mau kaya dari bisnis, siapin mental 2 tahun gak gajian. Jangan cuma jualan 1 minggu, terus nyerah. Jangan percaya konten. Get rich quick. Orang yang beneran sukses di TikTok itu udah kerja 5 tahun. Lo cuma lihat highlightnya doang. Jadi, setelah bahas panjang lebar, Gen Z tuh emang punya pattern yang bikin generasi lain geleng-geleng. Baper dikit, mikirnya terlalu idealis, pengen semua instan. Tapi, apa kita harus nyalahin mereka terus? Tapi jangan lupa, boomer yang ngebentuk sistem kerja toksik ini, milenial yang bikin hustle culture sampai kelewatan. Jadi semua generasi punya salah. Gen Z cuma korban sekaligus produknya. Jadi jalan tengahnya. Untuk Gen Z, lo harus lebih kuat mental. Dunia gak akan berubah buat lo, jadi lo yang harus adaptasi. Untuk generasi lama, jangan cuma nyinyir, kasih mentor yang benar. Bukan cuma omongan, kami dulu lebih kuat. Gini deh, gue tantang lo. Kalau lo Gen Z, coba deh 1 minggu ini terima kritik tanpa baper. Kalau lo milenial ya boomer, coba lebih sabar ngajarin mereka. Kalau berani buktiin, komen, challenge accepted. Kalau enggak, ya berarti lo bagian dari masalah. Subscribe buat konten yang lebih real dan gaun filter. Peace.